Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam masa Daulat Bani Abbasiyah. Yang pertama, awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbas. Gerakan Bani Abbas dilakukan dalam dua fase, yaitu yang pertama fase sangat rahasia dan yang kedua fase terang-terangan dan pertempuran. Selama Imam Muhammad masih hidup, gerakan dilakukan sangat rahasia. Propaganda dikirim ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan yang merasa tertindas, bahkan juga dari golongan yang pada mulanya mendukung Bani Umayyah. Setelah Muhammad meninggal dan diganti oleh anaknya Ibrahim, maka seorang pemuda Persia yang gagah berani dan cerdas bernama Abu Muslim al-Khusarani bergabung dalam gerakan rahasia. Semenjak itu, dimulailah gerakan dengan cara terang-terangan, kemudian cara pertempuran. Akhirnya bulan Zulhijjah 132 Hijriah, Marwan, Khalifah Bani Umayyah terakhir, terbunuh di Fursah, Mesir. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah yang pertama antara lain, yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Lalu yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Selanjutnya periode 2, 3, dan 4. Kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh wazir atau perdana menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama wizarat tanfis, yaitu sistem pemerintahan presidentil, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua, wizaratul tahfidz atau parlemen kabinet. Wazirnya berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti lokal sebagai gubernur khalifah. Lalu berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada ini sebagai berikut ini. Lalu periode kedua itu 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama kaum Turki, lalu golongan kaum Bani Buwayh, dan golongan Bani Saljuk. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Lalu periode ketiga itu 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Bani Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu yang pertama masa Abbasiyah 1
yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik pada tahun 847 Masehi. Yang kedua, masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal sampai berdirinya Daulah Buayyah di Baghdad. Lalu yang ketiga, masa Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buayyah tahun 946 Masehi sampai masuk kaum Saljuk ke Baghdad 1055 Masehi. Lalu yang keempat, masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar di bawah pimpinan Hulaku. Dalam versi lain, yang para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama itu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Sebagaimana diketahui, Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas. Dikatakan demikian karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain di samping dinasti Abbasiyah. Ternyata dia tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun. Lalu pengembangan dalam arti sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Dia memerintah dengan kejam yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas As-Sofa dan Abu Ja'far Al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah Al-Mahdi hingga Khalifah Al-Wasik. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Ja'far dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Di masa-masa itu para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian. Lalu periode kedua itu pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Khalifah Mutawakkil yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. Lalu periode ketiga, yaitu pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buayyah. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya, terutama karena Bani Buayyah adalah penganut aliran Syiah. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buayyah membagi kuasaannya pada 3 bersaudara: Ali untuk wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah Al-Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Dengan demikian Baghdad pada periode ini tidak lagi merupakan pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Syiraz di masa berkuasa Ali bin Buayyah yang memiliki kekuasaan Bani Buayyah. Lalu periode keempat itu dimulai 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buayyah di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Lalu periode kelima itu pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan sesuatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 156 Hijriah atau 1256 Masehi. Lalu penjelasan tentang faktor internal. Yang pertama itu persaingan antar bangsa, kedua kemerosotan ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit, 3 konflik keagamaan, 4 perkembangan peradaban dan kebudayaan. Lalu faktor eksternalnya itu adalah perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Lalu yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Lalu C, perkembangan intelektual. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa daulah ini usaha penerima kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali.
Dari hasil ijtihad dan semangat riset, maka para ahli pengetahuan dan para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa penemuan berbagai bidang-bidang ilmu pengetahuan. Antara lain itu ada ilmu umum, yaitu adalah ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir. Lalu ilmu nakli, itu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan para imam fuqaha. Lalu penjelasan tentang perkembangan peradaban di bidang fisik, itu ada kutab, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Lalu ada majelis muhadaroh, yaitu tempat pertemuan para ulama sarjana, ahli pikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Lalu ada Darul Hikmah, adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun al-Rashid. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruangan belajar. Lalu Madrasah Perdana Menteri Nidamul Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah. Lalu masjid biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Lalu kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama itu pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Lalu perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri sehingga terkenallah berbagai kota dan industri-industrinya. Lalu yang ketiga perdagangan, segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang, membangun armada-armada dagang, membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Lalu penjelasan tentang strategi kebudayaan dan rasionalitas. Dalam negara Islam di masa Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Yang pertama kebudayaan Persia. Pesatnya perkembangan kebudayaan Persia di zaman ini karena dua faktor, yaitu yang pertama pembentukan lembaga wizarah, yang kedua pemindahan ibu kota. Lalu kedua kebudayaan Hindi. Peranan orang India dalam membentuk kebudayaan Islam terjadi dengan dua cara. Yang pertama cara langsung, kaum muslimin berhubungan langsung dengan orang-orang India seperti lewat perdagangan dan penaklukan. Lalu secara tak langsung, penyaluran kebudayaan India ke dalam kebudayaan Islam lewat kebudayaan Persia. Lalu yang ketiga kebudayaan Yunani. Sebelum dan sesudah Islam, terkenallah di timur beberapa kota yang menjadi pusat kehidupan kebudayaan Yunani. Yang paling termasyhur diantaranya adalah Hyundai Sabur, terletak di Khuzistan, dibangun oleh Sabur yang dijadikan tempat pembuangan para tawanan Romawi. Lalu ada Haran, kota yang dibangun di utara Irak yang menjadi pusat pertemuan segala macam kebudayaan. Warga kota Haran merupakan pengembangan kebudayaan Yunani yang terpenting di zaman Islam, terutama di masa Daulah Abbasiyah. Lalu ada Iskandaria, ibu kota Mesir yang waktu menjadi jajahan Yunani. Dalam kota Iskandaria ini lahir falsafah terbesar yang dikenal dengan filsafat baru Plato atau Neoplatonisme. Yang keempat itu adalah kebudayaan Arab. Masuknya kebudayaan Arab ke dalam kebudayaan Islam terjadi dengan dua jalan utama, yaitu yang pertama jalan agama, mengharuskan mempelajari Quran, hadis, fikih yang semuanya dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua jalan bahasa. Jazirah Arabia adalah sumber bahasa Arab, bahasa terkaya di antara rumpun bahasa dan tempat lahirnya Islam. Sekian penjelasan tentang Bani Abbasiyah. Saya Pandu Arif Prasetya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.